30 Oktober 1947 di Surabaya, lahirlah anak keempat dari pasangan Chow Kit Siang dan Lu Cui Ju yang diberi nama Cokro Anjaya. Sejak kecil, Cokro dikenal sebagai anak yang baik, patuh, serta penuh hormat kepada orang tua dan saudara-saudara. Ia tumbuh bersama keluarga besar yang kemudian pindah ke Bandar Lampung. Cokro menamatkan pendidikan Mandarin di sekolahan Hualien hingga tingkat menengah pertama. Di sekolah ia sangat disayang oleh guru dan teman-temannya karena jiwa sosialnya yang suka membantu. Masa mudanya banyak dihabiskan dengan aktif dalam kegiatan di Wihara Banten, sekarang Wihara Bodhisattva. Ia bahkan menjadi salah satu pelopor pendirian Persaudaraan Pemuda-Muda Bodhisattva PPBB. Perjalanan ke agama dengan semangat luar biasa dalam mengembangkan agama Buddha, beliau ditahbiskan oleh Yang Mulia Biku Asin Jinarakita yang kita kenal Supong menjadi Upasaka Bala Anupandita pada 25 Maret 1973, menjadi Upasaka Anupandita dengan nama Swarna Candrahan pada 30 Januari 1977, dikenal juga dengan panggilan akrab Romo Akok. Lalu menjadi Upasaka Pandita pada 10 Oktober 1979. Karena pengabdian dan perjuangannya, beliau kemudian ditahbiskan sebagai Maha Upasaka Pandita. Menurut kesaktian dari Romo Cukikong sebagai salah satu sahabat beliau, bahwa beliau selalu mendampingi dan membantu Yang Mulia Bante Asin Jinarakita jika berkunjung ke Lampung, di mana beliau sering berkunjung ke daerah-daerah dalam kondisi transportasi dan akomodasi yang minim pada saat itu. Bahkan seringkali berjalan kaki di kondisi jalan yang tidak mulus sampai menggunakan gerobak yang ditarik oleh sapi. Beliau melayani dan mendukung perjuangan Bante Asin dengan sangat baik. Jika Bante Asin kelelahan, beliau memijat kaki Bante Asin. Pengabdian dan organisasinya juga tampak saat berturut menyukseskan Sarasehan Nasional kelima sektor PMPBI di Bandar Lampung tanggal 23 sampai 28 Juni 1989, dan sebagai tokoh penting dalam Munas MBI pada era reformasi Oktober 1998 di Provinsi Lampung. Beberapa jabatan organisasi yang pernah diemban antara lain, yang pertama adalah Ketua DPD MUABI, sekarang Majelis Budaya Indonesia Provinsi Lampung, Juni 1975 sampai dengan November 1998, menjadi Dewan Penasihat Pengurus Pusat MBI tahun 1998 sampai dengan tahun 2003, menjadi Ketua Wulan Bahagia Provinsi Lampung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, menjadi pengurus Yayasan Bodhisattva hingga akhir hayatnya. Beliau juga menerima banyak penghargaan sebagai tokoh agama Buddha, antara lain dari Presiden RI kedua Bapak Soeharto, dari Gubernur Lampung Pujono Pranyoto, dan Ibu Wali Kota Bandar Lampung Bunda Eva Dwiyani. Kepedulian sosial dari Romo Akok dikenal sangat aktif, terutama membina muda-mudi wihara dan selalu menolong bila ada kesulitan, terutama jika kegiatan organisasi kekurangan dana. Beliau dengan sigap mencarikan solusi
dan jalan keluarga. Beliau juga memberikan beasiswa bagi anak-anak kurang mampu, serta menjadi panitia inti pembangunan sekolah dan krematorium Yayasan Bodhisattva. Pada masa Orde Baru sekitar tahun 1995, ketika MBI mengalami masa sulit penuh tekanan, beliau bahkan dipanggil ke Koren Garuda Hitam dan diwajibkan melapor setiap hari. Namun beliau tidak gentar sekalipun. Keberanian dan keyakinan beliau menghadapi masa-masa sulit itu menjadi bukti nyata keteguhan dalam memperjuangkan perkembangan agama Buddha, khususnya dalam perjuangan mempertahankan keutuhan organisasi keluarga Budayana Indonesia. Kehidupan pribadi beliau pada 25 Februari tahun 1973, Cokro Hanjaya menikah dengan Leong Yun Pin, dan dari pernikahannya lahir 3 orang anak. Yang pertama bernama Ferry Hanjaya, yang kedua Natali Hanjaya, dan yang ketiga Tri Wirya Chandra. Beliau juga dikaruniai 7 orang cucu yang bernama Okti Naomi, Kenti Graco, Emma, Otis, Draker, Rafael Renat, serta 1 orang cicit yang bernama Leon Melviano Sander. Romo Akob memiliki hobi olahraga maraton, mengkoleksi perangko dan barang-barang antik, dan beliau juga adalah seorang guru yoga. Dalam pekerjaan beliau pernah menjadi karyawan proyek perkayuan dan juga kontraktor. Peristiwa akhir hidup beliau pada hari Minggu tanggal 24 Agustus tahun 2025, beliau masih menghadiri dan memberi masukan dalam rapat Yayasan Bodhisattva bersama rekan seperjuangannya sejak muda, sekaligus membina Yayasan Bodhisattva, yakni Romo Swarnata atau Ci Chongfu. Kemudian setelah rapat, beliau sempat berbincang-bincang bersama Romo Hayang dan ibu cucu kala itu, Ketua Wihara Bodhisattva. Saat itu tubuh beliau mendadak terasa lemah, sehingga segera dibawa ke rumah sakit Bumi Waras, dan keesokan harinya 25 Agustus 2025 dirujuk ke Rumah Sakit Urip Sumoharjo untuk menjalani operasi. Meski operasi berjalan lancar, namun pada 31 Agustus tahun 2025 pukul 09.25 waktu Indonesia Barat, Romo Akob akhirnya harus berpisah dan meninggalkan kita semua. Romo Akob dikenal sebagai pribadi yang sangat sederhana, pekerja keras, penyayang keluarga, serta memiliki semangat hidup yang kuat. Ketabahan, keramah tamahan, dan ketulusannya akan selalu terpatri di hati keluarga, sahabat, handai tolong, dan kita semua. Selamat jalan Romo Akob. Doa kami dari istri tercinta, anak-anak, menantu, cucu, cicit, dan seluruh jajaran keluarga Budayana Indonesia selalu menyertaimu. Semoga berkat jasa kebajikan, perjuangan, dan keyakinan dari Romo Swarna Candrahan, Romo Akob kepada 3 permata Buddha, Dhamma, dan Sangha dapat mengkondisikan kesadaran Romo Swarna Candrahan
ke alam yang berbahagia sampai tercapainya pembebasan jati, yaitu nibbana. Sadu, sadu,